Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa hatimu mengucap nama Allah tanpa suara? Bukan dari bibir, bukan dari pikiran, tapi dari sesuatu yang hidup di kedalaman dirimu. Ada getaran yang tak bisa dijelaskan, ada keheningan yang justru terasa penuh. Mungkin itulah saat di mana zikir sejati sedang terjadi. Bukan karena engkau mengingatnya, tapi karena engkau sedang diingat olehnya. Bab 1. Panggilan sunyi dari dalam diri. Bayangkan, di antara hiruk pikuk kehidupan yang tiada henti, di tengah bisingnya dunia yang memanggil dari segala arah, ada satu momen yang begitu sunyi. Saat engkau berhenti sejenak dan semua suara luar meredup, tidak ada deru kendaraan, tidak ada percakapan, tidak ada apapun, hanya kesenyapan yang menyelimuti. Lalu tiba-tiba, di balik keheningan itu, ada sesuatu yang bergetar dari dalam. Getaran lembut, seperti bisikan halus yang menyentuh sisi terdalam dari jiwamu. Ia bukan suara yang terdengar oleh telinga, tapi terasa di antara napas dan detak jantungmu. Suara itu tidak memanggil keras, tidak menuntut untuk dijawab, hanya hadir, menunggu engkau menyadarinya. Dan di saat itu, tanpa engkau sadari, hatimu mulai bergetar. Panggilan itu tidak datang dari luar dirimu. Ia bukan dari langit yang jauh, bukan pula dari suara malaikat yang bergema di cakrawala. Ia berasal dari sumber yang sangat dekat, begitu dekat hingga sering luput dari perhatianmu. Ia bersemayam di tengah-tengah hatimu, tempat di mana cahaya ilahi pertama kali ditiupkan kepadamu. Namun karena dunia terlalu bising, engkau jarang sempat mendengarnya. Hati terlalu sibuk menatap keluar, mengejar sesuatu yang selalu menjauh, hingga lupa menoleh ke dalam, di mana Tuhan sesungguhnya menunggu dalam diam. Ketika engkau mulai menyadari keberadaan panggilan itu, sesuatu dalam dirimu perlahan berubah. Dunia yang dulu terasa padat dan berisi, kini mulai memudar warnanya. Keinginan yang dulu tampak besar, kini menjadi kecil. Engkau mulai merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting dari semua hal yang pernah kau kejar. Dan di sanalah perjalanan zikir sejati dimulai. Bukan dengan suara keras, bukan dengan gerakan tubuh, tapi dengan satu getaran lembut dari hati yang mulai sadar akan sumbernya. Zikir sejati bukan pengulangan kata, tapi keadaan jiwa yang kembali kepada pusatnya, kepada zat yang selalu hadir, namun jarang disadari. Ketika engkau menyebut Allah, sesungguhnya bukan hanya engkau yang memanggilnya. Ada gema halus dari dalam yang menjawab, seolah berkata, "Aku di sini." Gema itu bukan imajinasi, bukan suara pikiran, tapi resonansi cinta yang timbul ketika hati dan namanya mulai bersatu dalam satu irama. Saat itu, engkau tidak lagi merasa sedang menyebut sesuatu yang jauh di atas langit. Engkau justru merasa nama itu hidup di dalammu, mengalir bersama darahmu, berdetak bersama jantungmu. Dan di antara setiap helaan napas, ada zikir tanpa lafaz, doa tanpa kata, kesadaran tanpa bentuk. Lalu engkau pun mulai memahami sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata, bahwa Tuhan tidak sedang menunggu di tempat lain, Ia telah lama bersemayam di dalam dirimu. Bahwa panggilan itu bukan dari luar, melainkan dari Dia yang berada di inti keberadaanmu sendiri. Maka, ketika hati telah mampu diam dan pikiran berhenti berisik, engkau akan mendengarnya dengan jelas. Ia tidak berbicara dengan kata, tapi dengan rasa. Dan di sanalah zikir sejati bermula. Bukan lagi engkau yang mengingat Allah, tapi Allah lah yang mengingat dirinya melalui dirimu. Bab 2. Ketika nama menyatu dengan rasa. Ada satu titik dalam perjalanan batin, ketika zikir tidak lagi terasa seperti sebuah usaha, tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dilakukan. Ia berubah menjadi sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Saat hati telah cukup hening, saat pikiran berhenti menuntut, namanya perlahan menetes ke dalam kesadaranmu. Bukan sebagai suara, tapi sebagai rasa yang mengalir lembut. Di titik itu, engkau tidak lagi mengingat Allah dengan kata-kata. Engkau mulai merasakannya dalam setiap helaan napasmu. Dalam setiap diam ada zikir. Dalam setiap gerak ada kehadirannya. Seperti sungai yang mengalir menuju laut. Pada awalnya ia masih tahu dirinya air yang mengalir.
Tapi setelah bersatu dengan lautan, ia kehilangan nama, kehilangan bentuk, kehilangan arah. Namun justru di sanalah ia menemukan kesempurnaan. Begitu pula dengan zikir. Selama masih ada aku yang merasa sedang berzikir, itu masih perjalanan. Tapi ketika aku lenyap dan hanya tersisa kesadaran bahwa segalanya adalah miliknya, maka zikir telah mencapai maknanya yang sejati. Bukan lagi engkau yang mengingat, melainkan Allah lah yang mengingat dirinya melalui dirimu. Saat itu lidah bisa diam berjam-jam tanpa lafaz, tapi hati terus bergetar tanpa henti. Rasa yang mengalir di dada seperti ombak lembut yang tidak pernah padam. Ia tak memerlukan suara, tak butuh bentuk. Ia hanya butuh kehadiran. Engkau mulai memahami bahwa setiap hembusan napas adalah tasbih, setiap denyut nadi adalah tahmid, setiap detak jantung adalah tahlil. Tubuhmu seluruhnya menjadi alat zikir yang senantiasa hidup. Bahkan saat engkau diam, bahkan ketika engkau lupa. Karena zikir sejati bukan tentang seberapa sering engkau menyebut, tapi seberapa dalam engkau menyadari bahwa setiap detik keberadaanmu adalah tanda darinya. Perlahan, engkau mulai merasa bahwa nama Allah bukan sekadar kata suci yang dilafazkan, melainkan frekuensi halus yang bergetar dalam dirimu. Ia mengisi ruang yang paling sunyi, menyatu dengan setiap serat kesadaranmu. Engkau mungkin tidak mendengar suara apapun, tapi hatimu terasa penuh, hangat, dan tenang. Tidak ada lagi jarak antara engkau dan dia. Tidak ada lagi aku yang berusaha mendekat, karena ternyata sejak awal tidak pernah ada jarak yang perlu ditempuh. Nama itu tidak datang dari luar. Ia telah bersemayam di dalam sejak sebelum engkau mengenal kata zikir. Dan ketika engkau sampai pada keadaan ini, segalanya menjadi sederhana. Dunia masih sama, orang-orang masih berlari mengejar arah masing-masing. Tapi di dalam dirimu, semuanya menjadi hening. Engkau tidak lagi mencari ketenangan, karena ketenangan itu telah menjadi dirimu sendiri. Zikir tidak lagi engkau lakukan, tetapi engkau hidup di dalam zikir. Setiap langkah, setiap tatapan, setiap napas adalah zikir yang terus berdenyut tanpa akhir. Saat itulah hati benar-benar menyatu dengan namanya. Bukan dalam kata, bukan dalam pikiran, tapi dalam keberadaan yang sepenuhnya pasrah. Disitulah rahasia tertinggi dari zikir sejati. Ketika engkau tidak lagi mengingatnya sebagai sesuatu di luar dirimu, tapi sebagai cahaya yang senantiasa bersinar di dalam dirimu. Bab 3. Ketika hati menjadi cerminnya. Ada satu rahasia lembut yang tak mudah disadari. Hati manusia bukan sekadar tempat perasaan, melainkan cermin. Sebuah cermin halus yang memantulkan wajah ilahi bila disapu bersih dari debu dunia. Tapi selama ia dipenuhi kabut keinginan, kilau cahayanya tertutup. Dan begitulah hidup kebanyakan manusia. Mereka terus mencari cahaya di luar, padahal pelitanya bersembunyi di dalam. Saat zikir mulai menenangkan ombak hati, saat suara dunia mulai mereda, debu-debu itu mulai gugur satu persatu. Di sanalah cahaya pertama tampak, lembut, samar tapi nyata. Cahaya yang bukan datang dari luar, tapi muncul dari kedalaman yang telah lama tertutup oleh lupa. Hati yang bersih dari riuh dunia menjadi seperti permukaan air yang tenang. Dan ketika air itu jernih, langit dapat terlihat di dalamnya. Begitu pula dengan hati. Saat ia tenang, wajah Tuhan terpantul di dalamnya. Bukan dalam bentuk, bukan dalam rupa, tapi dalam rasa. Engkau mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kehadiran yang hidup, yang mengalir, yang memandang melalui matamu, berbicara melalui lisanmu, dan mencintai melalui hatimu. Di saat itu, engkau tidak lagi merasa sedang mencari Tuhan. Engkau mulai menyadari bahwa engkau sedang dilihat olehnya dari dalam dirimu sendiri. Namun cermin hati tidak selalu jernih. Kadang ia retak, kadang buram, karena setiap luka, setiap dendam, setiap kesombongan menorehkan goresan di permukaannya. Dan selama goresan itu belum sembuh, pantulan cahaya tidak akan utuh. Maka zikir sejati bukan sekadar menyebut namanya, tapi juga menyembuhkan hati dari semua yang membuatnya tertutup. Saat engkau memaafkan, engkau sedang membersihkan cermin. Saat engkau merendahkan diri, engkau sedang menghapus kabutnya. Saat engkau menangis karena rindu kepadanya, engkau sedang membasuhnya dengan air cinta.
Dan ketika cermin itu akhirnya jernih, sesuatu yang luar biasa terjadi. Engkau memandang ke dalam dan yang terlihat bukan lagi dirimu, tapi Dia. Engkau tersenyum dan Ia tersenyum melalui senyummu. Engkau berbicara dan kata-katamu menjadi lembut karena ada rahmat yang mengalir di dalamnya. Engkau melihat dunia, tapi yang tampak bukan lagi bentuk-bentuk yang terpisah, melainkan bayangan dari satu cahaya yang sama. Hati telah menjadi cermin bagi wajahnya, dan setiap pantulan adalah pengingat bahwa yang nyata hanyalah Dia, sementara semua yang terlihat hanyalah kilauannya yang sementara. Maka berhentilah sejenak, pejamkan mata. Rasakan bahwa di balik seluruh kisah hidupmu, di balik luka dan bahagiamu, ada sesuatu yang terus memandangmu dengan kasih yang tak pernah padam. Itulah Dia. Dan saat engkau menyadarinya, zikir tidak lagi menjadi ibadah. Ia berubah menjadi pandangan cinta yang tak berujung. Hati menjadi cermin, dan cermin itu memantulkan cahaya yang abadi. Dalam kesunyian itulah engkau akhirnya mengerti, tidak ada jarak antara engkau dannya. Yang ada hanyalah satu. Kesadaran yang menyala, memantulkan namanya di dalam hatimu yang telah menjadi rumahnya. Bab 4. Zikir yang menembus waktu dan rasa. Ada satu rahasia yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan, bahwa zikir sejati tidak terikat oleh waktu. Ia tidak dimulai ketika engkau mengucapkannya, dan tidak berakhir ketika engkau berhenti. Ia melampaui pagi dan malam, melampaui suara dan diam. Ia adalah arus kesadaran yang terus mengalir, bahkan ketika engkau tertidur, bahkan ketika pikiranmu melayang jauh. Zikir sejati bukan aktivitas, melainkan keadaan. Keadaan di mana hati senantiasa terhubung, sadar, dan hidup di dalam kehadirannya. Saat engkau telah masuk ke dalam keadaan itu, waktu kehilangan makna. Detik dan menit menjadi tidak penting, karena yang engkau rasakan hanyalah keabadian yang tenang di dalam dada. Ada momen di mana engkau berzikir tanpa sadar, dan ada momen di mana zikir itu sendiri yang menyadarkanmu. Kadang engkau merasa sedang memanggil namanya, tapi sesungguhnya itu Dia yang sedang memanggilmu kembali. Setiap lafaz Allah yang keluar dari bibirmu adalah jawaban atas panggilan yang telah lebih dulu diucapkan olehnya di dalam hatimu. Inilah makna zikir yang menembus waktu. Bukan engkau yang memulai, tapi engkau sedang menjawab sesuatu yang sudah berlangsung sejak awal keberadaanmu. Sejak sebelum engkau diciptakan, sebelum engkau mengenal dunia, jiwa ini telah mendengar dan menjawab, Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Dan gema itu terus bergema sampai sekarang, di dalam setiap detak kehidupanmu. Ketika zikir telah mencapai lapisan terdalam, rasa dan waktu melebur menjadi satu. Tidak ada lagi masa lalu yang menyesakkan, tidak ada masa depan yang menakutkan. Yang ada hanya kini, saat suci di mana Allah hadir sepenuhnya dalam kesadaranmu. Engkau berdiri di tengah kehidupan, tapi hatimu berada di ruang yang tak tersentuh oleh perubahan. Dunia boleh berganti, tubuh boleh menua, tapi zikir di dalam jiwa tetap muda, tetap hidup, tetap menyala. Disinilah zikir menjadi pintu menuju keabadian, pintu yang tidak dibuka dengan usaha, melainkan dengan ketulusan untuk hadir sepenuhnya dalam detik yang ada. Zikir yang seperti ini tidak membutuhkan tempat khusus. Ia bisa hidup di pasar, di jalan, di tempat kerja, di tengah tawa manusia, atau dalam sepi malam. Karena bukan keadaan luar yang menentukan kedalaman zikir, tapi kesiapan hati untuk sadar. Hati yang telah mengenal Tuhannya tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk mengingat. Setiap langkah menjadi tasbih, setiap pandangan menjadi doa, setiap senyuman menjadi bentuk kasih yang memancar darinya. Di titik ini, engkau tidak lagi berzikir dengan lidah, melainkan dengan keberadaanmu seluruhnya. Engkau tidak hanya menyebut namanya, engkau menjadi zikir itu sendiri. Dan ketika rasa itu tumbuh semakin dalam, engkau mulai mengerti bahwa waktu hanyalah ilusi yang bergerak di permukaan kehidupan. Sementara zikir adalah arus ilahi yang mengalir di bawahnya. Tenang, abadi, tidak pernah berhenti. Maka siapapun yang masuk ke dalam zikir sejati, sejatinya sedang menembus waktu, meninggalkan masa lalu, melepaskan masa depan, dan kembali ke titik di mana hanya ada Dia.
Di sanalah engkau tidak lagi merasa hidup di dalam dunia, tapi merasa dunia hidup di dalam kesadaranmu yang mengenalnya. Dan di kedalaman itu, zikir menjadi napas yang tidak berakhir, denyut yang tidak henti, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Bab 5, ketika cinta menjadi zikir yang paling diam. Pada akhirnya, semua zikir akan bermuara pada satu kata yang tak lagi bisa diucapkan, cinta. Karena cinta adalah bentuk zikir yang paling dalam, paling halus, dan paling diam. Ia tidak berisik di bibir, tidak menggema di ruang, tapi hidup di kedalaman yang tak terukur. Cinta adalah zikir tanpa kata, kesadaran tanpa bentuk, doa tanpa suara. Ia adalah getaran lembut yang terus berdenyut di dada, bahkan ketika mulut terdiam dan pikiran berhenti. Dalam cinta, zikir berhenti menjadi usaha. Ia berubah menjadi keadaan yang mengalir, seolah alam semesta pun sedang mengucapkan namanya bersamamu. Cinta tidak memerlukan alasan untuk mengingat. Ia mengingat karena ia tidak mampu melupakan. Begitulah zikir yang sejati, bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan yang tak bisa dihentikan. Setiap kali engkau menyebut namanya, hati terasa seperti bergetar lembut, seolah sedang menunggu jawaban dari sesuatu yang sudah lama dikenalnya. Dan ketika nama itu terucap dari bibir yang basah oleh cinta, dunia terasa berhenti sejenak. Ada cahaya yang mengalir pelan di dalam dada, hangat, lembut, menyentuh. Cinta dalam zikir bukan lagi perasaan manusiawi yang naik turun oleh keadaan. Ia adalah cahaya yang hidup di atas semua rasa, yang tidak bergantung pada suka atau duka, datang atau pergi. Zikir yang tumbuh dari cinta menjadikan hati lembut seperti air. Ia tidak melawan kehidupan, tapi mengalir bersamanya. Ia tidak menolak takdir, tapi menerima setiap keadaan sebagai cara Tuhan memandang dirinya sendiri melalui dirimu. Dalam keadaan itu, engkau akan mulai memahami bahwa setiap kejadian, bahkan yang tampak menyakitkan, adalah bentuk kasih sayang yang disamarkan. Setiap kehilangan, setiap luka, setiap tangisan, semua itu hanyalah caranya memurnikan cintamu, agar engkau mengenal zikir yang tidak bergantung pada kebahagiaan, tapi berakar pada kehadirannya. Lalu di tengah diam yang paling dalam, cinta dan zikir menjadi satu. Tidak ada lagi dua, tidak ada lagi aku mencintaimu. Karena yang mencintai dan yang dicintai telah larut dalam satu kesadaran. Engkau tidak lagi memanggilnya, karena engkau telah menjadi gema dari panggilan itu sendiri. Inilah zikir yang paling sunyi, paling halus, dan paling sempurna. Ketika hati tidak lagi memisahkan diri dari yang diingat. Hanya ada satu arus cinta yang mengalir tanpa henti, satu kehadiran yang memeluk segalanya tanpa batas. Dan di titik itu, engkau akan mengerti. Zikir sejati bukan sekadar ucapan yang mengingat Allah, tapi keadaan di mana Allah lah yang sedang mengingat melalui dirimu. Engkau hanyalah saluran bagi cintanya untuk mengalir di dunia. Setiap senyum, setiap kelembutan, setiap ampunan yang engkau berikan, itu semua adalah zikir dalam bentuk lain. Zikir yang hidup, zikir yang bernapas, zikir yang diam, tapi menggetarkan langit. Maka diamlah sejenak, rasakan detak itu di dalam dada, itulah cinta. Itulah zikir yang tidak berawal dan tidak berakhir. Tempat di mana hati menyatu dengan namanya, dan cinta menjadi bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang telah pulang. Bab 6, ketika nafas menjadi jalan pulang. Pernahkah engkau benar-benar mendengar napasmu sendiri? Bukan hanya mendengar suara keluar masuk udara, tapi merasakan geraknya. Dari dada ke hati ke kedalaman yang tak bernama. Di sanalah rahasia zikir bersembunyi. Napas adalah pintu yang menghubungkan dunia luar dengan dunia dalam. Antara tubuh yang fana dan ruh yang abadi. Dan jika engkau mau menundukkan kesadaranmu, menenangkan seluruh getar kehidupanmu, engkau akan menemukan bahwa setiap tarikan napas adalah zikrullah. Setiap helaan adalah panggilan untuk pulang. Tidak perlu suara, tidak perlu lafaz. Cukup kesadaran yang lembut. Aku hidup karena engkau bernafas di dalamku. Ketika napas mulai disadari, waktu melambat. Dunia tidak lagi berlari. Setiap hirupan menjadi kesyukuran, setiap hembusan menjadi penyerahan. Tarikan napas mengajarkanmu bahwa engkau menerima kehidupan darinya. Hembusan napas mengajarkanmu
untuk menyerahkan segalanya kembali kepadanya. Begitu terus tanpa henti, memberi dan menerima, hidup dan kembali, datang dan pulang. Itulah zikir yang tersembunyi dalam napasmu. Selama engkau bernafas, engkau sedang berzikir, bahkan tanpa kata, tanpa gerak, tanpa kesadaran penuh pun, ruhmu sedang menyebut namanya dalam irama yang abadi. Namun napas hanyalah jembatan. Yang lebih dalam adalah kesadaran yang mengikuti di baliknya. Saat engkau menarik napas dengan penuh rasa sadar, engkau sedang menarik rahmat. Dan ketika engkau menghembuskannya dengan ikhlas, engkau sedang melepas beban dunia. Begitu setiap tarikan menjadi penerimaan, setiap hembusan menjadi penyerahan, maka tidak ada lagi yang perlu dikejar. Engkau hanya perlu hadir sepenuhnya dalam setiap napas. Di sanalah zikir sejati tumbuh, bukan dari suara, tapi dari kesadaran yang mengenali bahwa setiap detik keberadaanmu adalah karunia yang dihembuskan olehnya. Dan ketika kesadaran itu semakin dalam, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang halus, seolah ada tangan lembut yang memegang napasmu. Ia menuntunmu perlahan dengan kasih yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali engkau terhenti, ia yang melanjutkan. Setiap kali engkau lelah, ia yang meniupkan kekuatan baru. Maka engkau mulai mengerti bahwa sejak awal bukan engkau yang bernafas, tetapi Allah lah yang bernafas melalui dirimu. Nafasmu adalah jejaknya yang paling dekat, paling konstan, paling nyata. Ia tidak pernah pergi, tidak pernah berhenti, tidak pernah lalai. Ia adalah zikir yang hidup di dalam tubuhmu sendiri. Dan pada akhirnya engkau akan sampai pada satu kesadaran yang menenangkan. Bahwa setiap kali engkau menarik napas, engkau sedang dipanggil untuk kembali mengingatnya. Dan setiap kali engkau melepaskannya, engkau sedang belajar melepaskan dunia. Tarik, kembali kepadanya. Hembus, serahkan kepadanya. Begitulah zikir yang berjalan seiring dengan kehidupan. Hingga suatu hari, napas terakhir itu datang. Dan pada tarikan terakhir yang paling sunyi, engkau tidak lagi takut. Karena engkau tahu, itu bukan akhir. Itu hanyalah napas yang paling dalam. Napas yang menuntunmu pulang ke asal cahaya. Pulang kenyang. Bab 7. Ketika dunia menjadi cermin zikir. Pada awalnya, engkau mungkin berpikir bahwa dunia ini memisahkanmu dari Allah. Engkau melihat terlalu banyak bentuk, terlalu banyak warna, terlalu banyak keinginan yang membuat hatimu berlari ke segala arah. Tapi ketika zikir mulai menenangkan arus pikiran, engkau akan mulai melihat dengan mata yang berbeda. Dunia yang dulu tampak seperti tirai yang menutupi wajahnya, kini berubah menjadi cermin yang memantulkannya. Tidak ada satupun yang berdiri sendiri. Setiap daun yang gugur, setiap suara angin, setiap tatapan mata manusia, semuanya mengucapkan nama yang sama, Allah. Engkau hanya perlu hati yang jernih untuk mendengarnya. Ketika kesadaran zikir telah menyala di dalam dada, dunia tidak lagi tampak terpisah dari kehadirannya. Langit bukan lagi langit, bumi bukan lagi bumi. Keduanya menjadi ayat-ayat hidup yang berbicara tentang Dia. Engkau menatap air dan engkau melihat kelembutannya. Engkau memandang api dan engkau melihat keperkasaannya. Engkau melihat wajah manusia dan engkau menemukan kasih dan rahmatnya bersembunyi di balik senyum yang sederhana. Dunia berubah bukan karena bentuknya berbeda, tapi karena engkau kini melihatnya dengan mata hati yang berzikir. Dalam keadaan ini, engkau mulai memahami makna hakiki dari firman-Nya. Kemanapun engkau memandang, di sanalah wajah Allah. Bukan sekadar ayat, tapi pengalaman yang hidup. Engkau melihat zikir di dalam segala sesuatu, bahkan dalam kesedihan, bahkan dalam kehilangan. Karena di balik setiap peristiwa, selalu ada tangan lembut yang menuntunmu menuju kesadaran yang lebih dalam. Dunia ini tidak sedang menjauhkanmu dari Allah. Ia sedang menuntunmu untuk mengenalnya dari setiap sudut keberadaan. Setiap kejadian adalah pelajaran, setiap pertemuan adalah panggilan, setiap kehilangan adalah sapaan yang berkata, kembalilah kepadaku. Dan saat kesadaran itu tumbuh, engkau tidak lagi menolak dunia. Engkau tidak lagi ingin lari dari kehidupan untuk mencari Tuhan di tempat yang sunyi. Karena engkau mulai mengerti, dunia inilah madrasah cinta, tempat zikir diuji, dibuktikan, dan diwujudkan dalam tindakan. Engkau bisa menyebut ribuan kali namanya di dalam sepi,
Tapi ketika engkau mampu tetap lembut di tengah kerasnya dunia, itulah zikir yang sesungguhnya. Ketika engkau sabar saat disakiti, ikhlas saat kehilangan, jujur saat mudah untuk berbohong, disitulah namanya benar-benar hidup melalui dirimu. Maka lihatlah dunia dengan mata seorang yang berzikir. Jangan lagi membedakan antara yang suci dan yang tidak, antara tempat ibadah dan tempat kerja, antara doa dan perbuatan. Karena ketika hati telah menjadi mihrab bagi kehadirannya, segalanya menjadi ibadah. Dunia tidak lagi menjadi gangguan, tetapi menjadi ladang tempat engkau menanam kesadaran. Dan setiap langkahmu di bumi menjadi zikir yang berjalan. Setiap pandanganmu menjadi doa yang diam. Setiap tindakanmu menjadi pantulan dari cinta yang datang darinya. Pada saat itu engkau tidak lagi mencari Tuhan, karena dunia itu sendiri telah berubah menjadi zikir yang memanggilmu, mengingatkanmu, dan mengajarkanmu untuk selalu pulang kepadanya. Bab 8. Ketika ego luruh dalam kehadirannya. Ada saat di mana perjalanan ruhani sampai pada titik paling sunyi, titik di mana engkau tak lagi bersembunyi di balik nama, amal, atau bahkan rasa suci yang engkau miliki. Di titik itu, engkau mulai menyadari bahwa di balik semua zikir, semua ibadah, semua kesungguhanmu, masih ada satu yang diam-diam berdiri di tengah. Ego. Ia halus, hampir tak terlihat, tapi di sanalah sumber keterpisahan itu berawal. Ego ingin dikenal, ingin dihargai, ingin dianggap telah dekat dengan Allah. Ia bisa bersembunyi bahkan di balik pakaian keikhlasan. Dan sebelum engkau mengenalnya, ia bisa membuatmu merasa telah sampai, padahal sejatinya masih berdiri di depan pintu. Namun kasih Allah tidak pernah berhenti mengetuk. Ia akan menguji hatimu dengan hal-hal yang membuatmu kehilangan pegangan. Ia menelanjangi dirimu dari segala sandaran, dari rasa mampu, dari rasa tahu, bahkan dari rasa telah dekat. Engkau dibuat tidak berdaya agar engkau sadar bahwa tidak ada aku di dalam jalan ini. Bahwa semua yang engkau rasakan, semua yang engkau capai, semua yang engkau sebut pengalaman rohani, bukan hasil dari kekuatanmu, tapi semata-mata pemberian darinya. Disinilah ego mulai retak, ia mulai lemah, karena tak ada lagi yang bisa ia klaim sebagai miliknya. Ketika ego mulai luruh, sesuatu yang lembut muncul menggantikannya. Keheningan. Bukan hening karena tidak ada suara, tapi hening karena tidak ada aku yang berisik di dalam dada. Engkau tidak lagi merasa harus menjelaskan pengalamanmu, tidak ingin meyakinkan siapapun, tidak ingin dilihat sebagai orang yang tahu. Semua kebutuhan untuk diakui perlahan menghilang, karena engkau mulai merasakan kehadiran yang jauh lebih besar dari dirimu. Di dalam kehadiran itu, engkau merasa begitu kecil, begitu fana, tapi anehnya, justru disitulah engkau merasa paling hidup. Karena untuk pertama kalinya, engkau tidak lagi menjadi pusat segalanya. Lalu datanglah momen yang tak bisa dijelaskan, saat seluruh identitasmu runtuh, dan engkau hanya tinggal sebagai kesadaran murni yang menyaksikan. Tidak ada lagi aku berzikir, yang ada hanyalah zikir itu sendiri. Tidak ada lagi aku mencintai Allah, yang ada hanyalah cinta yang mengalir tanpa arah. Tidak ada lagi pemisah antara hamba dan Tuhan, antara pelaku dan yang dilakukan. Hanya kesadaran yang memantulkan cahayanya, tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa batas. Inilah keadaan fana, hilangnya diri dalam lautan kehadiran ilahi yang tak bertepi. Dan di saat itulah engkau mengerti bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi sesuatu, tapi tentang hilang menjadi tiada. Tentang membiarkan segala aku yang semu mencair dalam cahaya yang abadi. Karena hanya ketika aku lenyap, maka yang tersisa hanyalah Dia. Dan di sanalah zikir sejati mencapai puncaknya. Ketika bukan lagi engkau yang mengingat Allah, tapi Allah lah yang mengingat dirinya melalui dirimu yang telah tiada. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Ketika engkau tak lagi ingin dikenal, tak lagi ingin menjadi, hanya ingin tenggelam dalam keheningan yang menyebut namanya tanpa suara, tanpa jeda, tanpa akhir. Bab 9. Kehadiran yang menyala di tengah hening. Setelah ego luruh dan keakuan perlahan sirna,
engkau akan mendapati sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang, kehadirannya. Ia tidak datang dari luar, tidak turun dari langit, tidak pula muncul dari keajaiban yang tampak. Ia selalu ada, bahkan ketika engkau belum menyadarinya. Ia seperti cahaya yang menunggu di balik tirai kesibukan pikiran, menunggu saat engkau berhenti berlari dan mau menatap ke dalam. Saat itu terjadi, dunia seolah berhenti. Suara pun meredup, waktu kehilangan maknanya, dan engkau berdiri di dalam keheningan yang hidup. Bukan kosong, tapi penuh. Di sanalah engkau mulai mengenal bahwa zikir sejati bukanlah kata yang diucapkan, melainkan kehadiran yang dirasakan. Kehadiran itu begitu lembut. Ia tidak menuntut, tidak menghakimi, tidak memaksa. Ia hanya ada, mengalir dalam setiap tarikan napas, berdenyut dalam setiap detak jantung, berbisik lembut dalam keheningan yang menenangkan. Engkau tidak lagi berusaha untuk mengingat Allah, karena engkau sudah tidak mungkin melupakannya. Setiap helaan napas menjadi zikir tanpa kata, setiap kedipan mata menjadi sujud yang tak terlihat. Engkau tidak sedang melakukan zikir, engkau telah menjadi zikir itu sendiri. Segalanya terasa menyatu, tubuhmu, jiwamu, udara di sekitarmu, bahkan waktu pun terasa larut dalam satu kesadaran yang suci. Dia ada. Dalam keadaan ini, kehidupan menjadi seperti sungai yang mengalir tanpa suara. Tidak ada yang harus dikejar, tidak ada yang harus ditolak. Segalanya datang dan engkau membiarkannya datang. Segalanya pergi dan engkau membiarkannya pergi. Engkau tidak lagi mencari makna di luar dirimu, karena makna itu telah menyalakan api kecil di dalam dada. Api yang tidak membakar, tapi menghangatkan. Itulah cahaya kehadiran. Ia menuntun langkahmu tanpa bicara, menguatkan hatimu tanpa perlu alasan. Di tengah kesunyian itu, engkau merasakan cinta yang meluas, lembut dan tak bertepi. Cinta yang tidak lagi memerlukan arah, karena seluruh arah telah menjadi wajahnya. Kadang engkau masih akan tergelincir, pikiran akan datang, rasa takut akan muncul, dan dunia akan menarikmu kembali ke permukaannya. Tapi kini engkau tahu, di balik segala gelombang itu, ada samudra yang tenang. Samudra kesadaran yang selalu diam namun hidup. Engkau tak lagi mencari perlindungan di luar, karena di dalam dirimu telah ada tempat pulang yang abadi. Kehadiran itu menjadi rumah, tempat engkau bersandar tanpa perlu menjelaskan apapun. Dan setiap kali engkau lupa, setiap kali dunia terasa gelap, engkau hanya perlu diam sejenak dan mendengarkan hening itu berbicara. Ia akan berbisik lembut, "Aku di sini." Maka kini, zikir bukan lagi amalan yang dilakukan pada waktu tertentu, tapi keadaan yang menyala setiap saat. Engkau bisa berbicara, bekerja, tertawa, bahkan menangis, tapi jauh di dalam hatimu ada nyala yang tidak pernah padam. Itulah tanda bahwa hati telah menyatu dengan namanya. Bahwa engkau tidak lagi menyebut Allah karena ingin dekat, tapi karena sadar engkau tak pernah jauh. Dan dari keheningan itulah lahir kedamaian yang sejati. Bukan dari dunia yang berubah, tapi dari hati yang telah mengenal Sang Tetap, Sang Ada, yang menyinari segala sesuatu tanpa batas dan tanpa akhir. Bab 10. Zikir yang menyatu dengan kehidupan. Dan akhirnya, tibalah engkau pada bab yang paling dalam dari perjalanan zikir, ketika tidak ada lagi batas antara doa dan hidup, antara ibadah dan napas, antara mengingat dan menjadi. Segalanya kini menyatu dalam satu arus kesadaran yang halus. Setiap gerakmu, setiap kata, setiap langkah kecil di bumi ini menjadi bentuk lain dari zikir. Engkau tidak lagi perlu memisahkan waktu untuk berzikir, karena setiap detik telah menjadi waktunya. Engkau tidak lagi menunggu suasana hening untuk mengingatnya, karena keheningan itu telah berpindah tempat. Ia kini hidup di dalam dadamu. Dalam dunia yang bising, engkau tetap diam. Dalam kehidupan yang penuh warna, engkau tetap bening. Dan dalam keheningan itu, namanya terus bergetar tanpa suara. Inilah rahasia dari zikir sejati. Bukan tentang berapa kali lidah menyebut, tapi sejauh mana hati melebur. Zikir bukan ritual yang dimulai dan diakhiri. Ia adalah keadaan yang mengalir terus, seperti napas yang tak pernah berhenti sejak engkau lahir. Ia menyatu dengan gerak tanganmu saat menolong, dengan sabarmu saat diuji, dengan senyummu saat memberi, bahkan dengan tangismu saat kehilangan.
Semua menjadi ibadah yang hidup karena engkau tidak lagi melakukannya untuk Allah, tapi bersama Allah. Ia hidup di dalam dirimu dan engkau hidup di dalamnya, seperti cahaya yang tak bisa dipisahkan dari matahari. Dan perlahan engkau mulai memahami bahwa kehidupan ini bukan tempat untuk mencari Tuhan, melainkan tempat untuk mengenalinya dalam segala bentuk. Di balik keberhasilan, engkau mendengar syukur. Di balik kegagalan, engkau mendengar hikmah. Di balik sakit, engkau menemukan kelembutannya. Dan di balik setiap kebahagiaan, engkau merasakan pelukan kasih-Nya yang tak kasat mata. Semua menjadi ayat, semua menjadi panggilan. Tidak ada satu pun yang sia-sia, karena setiap detik adalah peluang untuk mengingat dan kembali pulang. Ketika hati telah sampai di sini, engkau tidak lagi berbicara tentang Tuhan. Engkau membiarkan hidupmu menjadi bicaranya. Engkau tidak lagi mendakwahkan dengan kata, tapi dengan keadaan. Orang-orang yang memandangmu mungkin tidak mendengar zikirmu, tapi mereka merasakan ketenangan yang mengalir darimu. Itulah zikir yang telah berubah menjadi cahaya, menembus diam, menenangkan yang gelisah, menyentuh yang letih, tanpa engkau berusaha apapun. Karena ketika namanya telah bersemayam di hati, maka seluruh keberadaanmu menjadi gema dari kehadirannya. Dan di akhir perjalanan ini, engkau akan tersenyum dalam diam, menyadari bahwa segala pencarianmu sejak awal bukan untuk menemukan sesuatu yang baru, melainkan untuk kembali pada sesuatu yang telah ada sejak dulu, Dia. Zikir sejati adalah kepulangan, bukan ke tempat, tapi ke keadaan di mana tidak ada lagi jarak antara engkau dan Sang Pencipta. Semua telah menyatu, semua telah pulang, dan dari kedalaman itu, engkau hanya bisa berbisik lembut dengan hati yang tenang. La ilaha illa Allah, tiada yang kuingat, tiada yang kucinta, tiada yang kupuja selain Dia. Dan bila suatu hari hatimu terasa tenang tanpa alasan, ketahuilah itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan lembut darinya, tanda bahwa namanya telah menetap di dalam hatimu.